Selamat malam kakak-kakak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang petunjuk penyelenggara gugus depan gerakan pramuka, di mana materi ini terdapat pada bab 3, yaitu organisasi. Di dalam bab 3 ini terdapat dua bagian. Yang pertama, ketentuan umum, struktur organisasi. Ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini membahas tentang pembentukan gudeg. Dalam pembentukan gudeg ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Anggota putra-putri dihimpun dalam gudeg yang terpisah, masing-masing merupakan gudeg yang berdiri sendiri. 2. Gudeg sebagai wadah keanggotaan bagi peserta didik. Ketiga, tiap gudeg berkewajiban untuk menerima kaum muda sebagai bertempat tinggal di sekitar pangkalan gudeg tersebut, sehingga memungkinkan dibentuk gudeg lengkap. Keempat, dalam menerima anggota, gudeg tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kelima, untuk memenuhi hak dan memadai kaum muda yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat. Nah, di sini untuk memenuhi hak dan mewadai kaum muda, maka pramuka membentuk gudeg pramuka luar biasa. Di dalam gudeg ini, yang anggotanya semua jenis kecacatan, contoh gudegnya, gudeg tunanetra, gudeg tunagrita, tunadaksa, tunalaras. Dan gudeg yang anggotanya hanya satu jenis kecacatan, yaitu gudeg tunanetra dan tunarunggu. Di dalam gudeg ini, pembimbing atau pembinanya adalah guru yang berada di sekolah tersebut sesuai dengan spesifikasi keahliannya. Terutama guru di sini haruslah sabar dalam menghadapi murid-muridnya. Yang kedua ialah gudeg terpadu. Dalam gudeg ini biasanya sebagian anggota pramuka penyandang cacat. Untuk masuk gudeg ini ada beberapa pertimbangan, yaitu 1. Tunanetra, tunadaksa, tunalaras, dan tunarunggu secara selektif, artinya cacatnya tidak berat. Kedua, mampu mengikuti kegiatan secara umum. Ketiga, tidak adanya penyederhanaan materi kegiatan. Keempat, peserta didik mampu berkomunikasi secara wajar. Orang tua peserta didik yang bersangkutan mengizinkan masuk anggota gerakan pramuka pada gudeg tersebut. Kelima, peserta didik yang bersangkutan berminat. Ketujuh, memiliki hak dan kewajiban yang sama antara anggota pramuka luar biasa dan pramuka biasa. Kedelapan, pembina yang membina anggota gerakan pramuka penyandang cacat tersebut adalah pembina biasa. Apabila ada kesulitan dan dapat berkonsultasi dengan sekolah luar biasa terdekat. Nah, masuk gudeg yang ketiga, yaitu gudeg inklusif. Gudeg ini adalah gudeg yang biasa sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Untuk masuk ke dalam gudeg inklusif ini perlu pertimbangan, yaitu gugus depan biasanya sebagian anggotanya pramuka penyandang cacat. Gugus depan lengkap adalah gudeg yang memiliki anggota dari semua golongan pramuka. Gugus depan tidak lengkap merupakan gudeg yang memiliki anggota dari satu atau beberapa golongan saja. Sehingga gudeg tidak lengkap ini bisa jadi hanya terdiri atas satu atau beberapa satuan semisal. Nah, baik kakak-kakak, setelah kita mempelajari gudeg yang di atas,
kita selanjutnya masuk ke struktur organisasi yang ada di Pramuka. Terdiri atas Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalang Penegak, Rencana Pandega, Tim Pembina Satuan, Pembina Gugus Depan, Dewan Kehormatan Gugus Depan, Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan, Mabigus. Nah, kakak-kakak, di sini saya akan menjelaskan satu persatu struktur organisasi tersebut. 1. Perindukan Siaga. Pada organisasi ini, perindukan siaga idealnya terdiri atas 18-24 pramuka siaga. Berarti bisa dibagi menjadi 3-4 kelompok kecil yang disebut barung. Dalam barung, kelompok teman sebaya usianya adalah antara 7-10 tahun yang disebut pramuka siaga. Satu barung jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. Keanggotaan barung tidak bersifat menetap, tetapi dapat diubah setiap 1-2 bulan sekali. Perubahan ini tidak boleh dilakukan secara acak dan jangan sampai membuat pramuka siaga merasa tidak nyaman. Nah, tiap barung ini juga memiliki nama yang dipilih sendiri dengan bantuan pembina pramuka. Dari warna seperti barung merah, barung putih, barung kuning, semua warna bisa. Barung tidak memakai bendera barung karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Nah, masuk kedua, organisasi pasukan penggalang. Dalam pasukan penggalang ini idealnya terdiri atas 24-32 pramuka penggalang yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut regu. Usia dalam pasukan penggalang antara 11-15 tahun yang disebut pramuka penggalang. Sama seperti organisasi siaga, organisasi pramuka penggalang ini juga yang terbaik anggotanya memiliki 6-8 pramuka penggalang. Pembentukan regu dilakukan oleh para pramuka penggalang sendiri. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. Nama regu ini merupakan identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang memotivasi kehidupan regu tersebut. Yang ketiga, ambalan penegak. Ambalan penegak biasanya terdiri atas 12-32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut sangga. Usia ambalan penegak ini berkisar 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. Nama-nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana, atau dipilih nama lain sesuai aspirasi mereka. Nama tersebut merupakan identitas sangga dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan sangga. Yang menarik dalam sangga ini yaitu sangga bekerja bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Yang keempat yaitu rencana pandega. Biasanya rencana pandega ini terdiri atas 30 pramuka, itu paling banyak. Tidak dibagi dalam kelompok kecil. Dalam rencana pandega ini, untuk mengerjakan suatu tugas, maka rencana pandega dapat membentuk kelompok yang disebut sangga kerja. Anggotanya terdiri atas anggota rencana yang bersifat sementara sampai tugas selesai.
Nama-nama yang digunakan dalam rencana Pandega, mereka memilih sesuai aspirasi dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan rencana. Yang kelima yaitu tim pembina satuan. Tim pembina perindukan siaga disingkat atau tim pembina siaga terdiri atas satu orang pembina siaga dibantu oleh orang pembantu pembina siaga. Rencana Pandega dibina oleh seorang pembina Pandega dan bila perlu dapat dibantu oleh satu orang pembantu pembina. Yang memiliki kepedulian dan dipilih oleh Majelis Pandega. Narasumber ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk mengembangkan Pandega dan dapat memotivasi orang lain. Yang keenam yaitu pembinaan gugus depan. Pembina gugus depan disingkat pembina gudep, terdiri atas ketua gudep dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Ketua gudep dipilih dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan. Yang ketujuh yaitu Dewan Kehormatan Gugus Depan. Merupakan badan tetap yang dibentuk oleh pembina gudep sebagai badan menetapkan pemberian anugerah, penghargaan dan sanksi yang memiliki tugas 1. Menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik gerakan pramuka. Yang kedua yaitu menilai sikap, perilaku, dan jasa seorang untuk mendapatkan anugerah, penghargaan berupa tanda jasa. Dewan Kehormatan beranggotakan 5 orang yang terdiri atas unsur 1. Anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan. 2. Ketua Gudep. 3. 2 orang pembina satuan. 4. Dewan Penegak atau Dewan Penegak apabila diperlukan. Susunan Dewan Kehormatan Gugus Depan sebagai berikut. 1. Ketua Dewan Kehormatan adalah Ketua Gudep. 2. Wakil Ketua. 3. Sekretaris. Yang terakhir 2 orang anggota. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Itu merupakan yang ke-8. Badan ini merupakan badan independen yang dibentuk musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan. Susunan Badan Pemeriksaan Keuangan Gugus Depan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa anggota. Badan Pemeriksaan Keuangan Gugus Depan dibentuk dan disahkan oleh musyawarah gugus depan. Badan Pemeriksaan Keuangan Gugus Depan dilantik bersama-sama dengan pengurus gugus depan. Ke-9, Mabigus. Mabigus berasal dari unsur-unsur orang tua, peserta didik yang merupakan perwakilan dari tiap satuan. Tokoh-tokoh masyarakat termasuk para pengusaha di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka, serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Ketua gugus depan secara ex officio anggota Mabigus. Di dalam Mabigus terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua harian, dan beberapa anggota. Ketua Mabigus dipilih di antara anggota Mabigus yang ada. Baiklah, kakak-kakak, sampai sini presentasi saya. Kiranya presentasi saya ini dapat berguna bagi kalian semua.